Harus diakui, semua karena mistis dan ilmu hitam seseorang hingga membuat kamu seperti ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai guys, welcome to my channel. Kembali lagi bersama aku di sini Bang Cono seperti biasa. Pada kesempatan kali ini, aku akan kembali channel reading ya. Ini energi umum. Energi semua orang bisa saja resonate ataupun bolak-balik dari apa yang kamu alami, teman-teman. Dari apa yang terjadi di dalam posisi kehidupan kamu. Jangan pernah menjadikan video ini tayangan ini sebagai acuan di dalam kehidupan kamu. Jadikan video ini tayangan ini hanya sebagai hiburan semata. Ya anggap aja deh setiap readingan yang sifatnya positif itu sebagai doa. Dan setiap readingan yang sifatnya negatif sebagai bahan perbaikan diri ya bagi kita semua. Dan itu semua aku kembalikan pada Tuhan Sang Maha Pencipta dan pada diri kamu masing-masing. Oke, nah di sini kartu tarot sudah aku shuffle, aku acak dan aku pilih teman-teman. Kemudian tema kita untuk readingan kali ini ya. Harus diakui semua karena mistis dan ilmu hitam seseorang hingga membuat kamu seperti ini. Fokus, konsentrasi. Dan aku akan langsung mulai menarik energinya dari kartu yang pertama. Bismillahirrahmanirrahim. Nah, pada kartu yang pertama aku punya The Devil, teman-teman. The Devil ini muncul hadir sebagai energi pembuka. Dan jika aku fokuskan kartu pertama ini terhadap energi dari seseorang, ya cukup nyata sih sebenarnya. Ada magic, ada ilmu hitam, ada mistis yang sengaja dikirimkan kepada kamu dari seseorang, teman-teman. Nah, jadi mistis dan magic yang mungkin dikirimkan, ilmu hitam yang dikirimkan oleh seseorang kepada kamu. Tujuannya apa? Motifnya apa? Ya, dan apakah ada dampak yang terjadi di dalam kehidupan kamu? Oke. Ketika kita berbicara masalah dampak, mungkin cukup relatif. Ya. Ya, mungkin ada beberapa dari kamu yang merasakan dampak dari ilmu hitam, mistis dari seseorang. Ya, dan mungkin juga tidak sama sekali, teman-teman. Berarti kan kamu memiliki sebuah proteksi yang cukup baik. Keyakinan, keimanan kamu terhadap Tuhan masing-masing. Tingkat spiritualitas kamu itu bagus. Oke, mungkin kamu rajin berzikir kah, berdoa kah, bermeditasi kah. Oke. Nah, mungkin itu menjadi salah satu proteksi gitu ya, teman-teman. Ataupun mungkin juga karena kamu banyak yang menjaga. Nah, kita katakan 50-50 di situ, teman-teman. Ya, tetapi memang biasanya yang namanya black magic ketika dikirimkan oleh seseorang, teman-teman. Apalagi black magic ini nggak main-main loh. Ya, aku melihat memang energinya sangat kuat banget. Energinya sangat besar banget. Oke. Kemudian aku punya Three of Pentacles. 3 koin, teman-teman. 3 koin ini muncul hadir. Nah, lalu siapa sih sebenarnya? Lalu siapa sih sebenarnya orang yang telah mengirimkan ilmu hitamnya, mistisnya kepada kamu, teman-teman? Nah, ternyata yang aku lihat adalah ya, dia seseorang yang selama ini sebenarnya sudah kenal kamu dengan baik. Oke. Sudah kenal banget dengan kamu dengan baik, teman-teman ya. Kenal baik dengan kamu lah gitu ya. Tetapi mungkin karena ada beberapa hal yang membuat mungkin karena adanya konflik kah, perselisihan kah, ataupun mungkin perbedaan pendapat kah, miskomunikasi, ada sesuatu hal yang mungkin menyakitkan kah, ya. Tetapi yang aku lihat ini orang sangat toksik banget, bermanipulatif, terlihat baik di depan kamu, teman-teman. Ya, jadi sakit hati yang mungkin dia rasakan itu selalu dia sembunyikan, ya. Dan kemudian kalau dikatakan bermanipulatif bisa jadi juga di dalam pekerjaan kamu, usaha kamu, bisnis kamu, teman-teman. Ya, dia baik kepada kamu agar dia bisa menjolimi kamu. Ya, dengan magicnya. Bukan berarti sih kamu harus hujan, tidak ya. Tetapi memang semua harus ada beberapa fakta dan nyata ya. Beberapa fakta yang mungkin selalu terjadi. Mungkin yang pertama dari mimpi kamu. Ya, ketika magic yang dikirimkan tersebut, mistis yang dikirimkan tersebut, teman-teman membuat contoh kamu menjadi sakit-sakitan ataupun keluarga kamu menjadi sakit-sakitan, kemudian usaha bisnis kamu menjadi menurun, hancur gitu ya teman-teman.
kemudian di dalam hal apa lagi, banyaklah. Asmara rumah tangga menjadi berantakan, jadi energinya cukup panas. Gitu, ya. Dan kemudian ada Queen of Wands. Ini adalah sebuah kartu yang menggambarkan, teman-teman, ya. Menjelaskan, ya bahwasanya magic ini ya benar-benar harus dilawan, gitu ya. Kamu harus bisa melawan energi ini. Dan kamu punya potensi. Kamu punya potensi, kamu punya kemampuan. Yang paling terpenting adalah bagaimana caranya untuk membangkitkan keyakinan di dalam diri kamu dan keyakinan terhadap Tuhan masing-masing, teman-teman. Karena dengan seperti itu, aku yakin energi negatif apapun, mistis apapun, ilmu hitam apapun, pasti bakal dapat kamu hancurkan. Oke. Nah, kemudian dari kartu berikutnya, aku punya The Fool. The Fool ini muncul hadir teman-teman. Ya, yang paling terpenting adalah bagaimana caranya kamu juga harus mendengarkan deh ya saran dari orang-orang yang berada di sekeliling kamu. Ya, terutama siapa? Mungkin pasangan, kemudian mungkin juga keluarga, orang tua ya, teman-teman. Sebenarnya kamu sudah banyak beritahukan juga nih tentang mungkin kamu jangan nih dekat-dekat dengan ini ya. Katakan tadi kan dia bermanipulatif ya. Karena dia ini suka main magic dan lain sebagainya, tetapi mungkin kamu nggak pernah mendengarkan tentang hal tersebut gitu ya. Sehingga ketika sudah terkena, nah baru menyesali teman-teman ya. Jadi kalau dikatakan mungkin beberapa dampak yang terjadi di dalam kehidupan kamu ya cukup relatif ya. Sudah aku jelaskan teman-teman. Mungkin usahanya, bisnisnya hancur, berantakan ya, sakit-sakitan teman-teman. Dan kemudian aku punya Two of Cups, ada dua cangkir teman-teman. Dua cangkir di sini muncul hadir ya. Jadi berbicara tentang apakah kamu bisa melewati ini semua? Jelas ya, teman-teman. Semua orang itu punya masa ya untuk kapan dia akan segera berakhir masa ujian tersebut. Ya, dikatakan sih ini adalah salah satu bentuk ujian yang Tuhan berikan kepada kamu juga ya. Teman-teman tidak dapat dipungkiri tentang hal tersebut. Jadi sebesar dan sehebat apapun mistis yang dikirimkan oleh seseorang, ya insya Allah kamu akan bisa menghadapinya. Yang paling terpenting adalah bagaimana cara kamu untuk kembali menjadi sebuah ikatan batin yang lebih dekat, yang lebih baik terhadap diri kamu sendiri, ya. Kemudian terhadap Tuhanmu. Maka itu sih kuncinya teman-teman. Niscaya kamu akan bisa memenangkan ini semua gitu. Terlepas dari ini semua lah. Nah, oke, kemudian aku punya King of Swords ya, ada Raja Pedang, teman-teman. Ternyata benar ya, ada sebuah rasa dengki, kemarahan, dendam, ya. Kemudian dari kartu ke-6 ini juga menggambarkan tentang bagaimana sih energi-energi tersebut selalu saja berusaha untuk mengintervensi kamu, selalu saja mengirimkan dan bahkan kalau dikatakan energi ini sudah cukup lama banget loh, teman-teman. Ya, ketika energi negatif, black magic, mistis sudah dikirimkan cukup lama, memang itu pasti bakal berdampak, gitu ya. Pasti bakal berdampak. Tetapi yang nggak menutup kemungkinan ya, teman-teman, di bulan Juni ini semoga apa yang menjadi sebuah masalah-masalah yang selama ini terjadi karena adanya mistis dan ilmu hitam dari seseorang itu segera dapat kamu lewati dengan baik ya dan berganti dengan sebuah kehidupan yang lebih baik pula ya. Karena dari kartu ketujuh ini menggambarkan tentang bagaimana kamu akan bisa melewati masa-masa yang sulit. Jadi kuncinya adalah sabar, teman-teman. Sabar dan ikhlas. Ya, nggak perlu tahu siapa orang yang mungkin mengirimkannya. Nggak perlu tahu mungkin apa yang mungkin dia perbuat terhadap kehidupan kamu, teman-teman ya. Yang paling terpenting adalah bagaimana caranya untuk memperbaiki, ya bagaimana caranya untuk menghancurkan dan bagaimana caranya untuk menjadi lebih baik. Ya doakan yang baik, karena doa yang baik itu juga pasti bakal dampaknya akan buruk terhadap orang-orang yang selama ini ya mengirimkan mistis dan ilmu hitam ke kamu. Oke, mungkin demikian reading untuk kesempatan kali ini teman-teman. Ya terima kasih dan assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.